Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Pengalaman saya ini bukan berarti kalian harus berpatokan dengan apa yang saya sampaikan di sini, karena setiap seleksi itu biasanya sistemnya berbeda-beda. Tetapi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya sesuai yang saya sudah jalani ketika seleksi kemarin. Mohon maaf sebelumnya karena durasi video saya ini panjang, maka akan saya bagi dengan beberapa bagian. Saya harap kalian menonton semuanya ya, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu referensi teman-teman ketika kalian mengikuti tes seleksi menjadi dosen. Yang pertama, pastinya melengkapi berkas yang sesuai diminta oleh pihak universitas. Dan itu beda-beda ya. Ada yang diminta dengan surat-surat pendukung seperti surat narkoba, surat kesediaan, ketika kita melepaskan pekerjaan yang sudah dijalani, kemudian TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tidak perlu memakai surat-surat pendukung lainnya tersebut. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman mengirimkan berkas, disarankan kalian memiliki sertifikat-sertifikat penghargaan dan sertifikat kalian lainnya ya. Sebaiknya dicantumkan di situ sebagai sertifikat pendukung. Kemudian setelah kita mengirimkan berkas, nanti diberitahukan dari email atau WA sebagai pemberitahuan bahwa kita lulus administrasi. Nah, tahapan seleksi yang saya jalani kemarin itu ada 4 tahap. Yang pertama, tes psikotes, kemudian micro teaching dan wawancara dengan ketua jurusan dan dekan fakultas. Kemudian yang ketiga, wawancara dengan tokoh Muhammadiyah tentang kemuhammadiyahan. Kemudian yang keempat itu wawancara dengan pimpinan universitas, yaitu rektor, wakil rektor 1, 2, dan 3. Kemudian kita masuk ke psikotes. Psikotes di sini itu adalah salah satu tahap seleksi kerja yang kerap diterapkan oleh perusahaan swasta dan negeri, kementerian hingga TNI Polri. Nah, apa saja contoh soal psikotes kerja? Contohnya soal psikotes itu adalah rangkaian pertanyaan tes tertulis baik secara visual maupun verbal yang dilakukan oleh psikolog untuk bisa mengikuti karakter calon pegawai yang melamar kerja. Cara mengerjakan soal psikotes kerja saat ini juga bisa dilakukan secara offline ya maupun online. Nah, kemarin saya seleksi psikotes ini itu offline. Namun tes psikotes online itu tetap tidak mengurangi tujuan dari tes psikotes kerja ini, karena peserta tidak akan bisa mencurangi tes psikotes online ini. Pasalnya, yang dilihat dari contoh soal psikotes kerja ini adalah konsistensi calon pegawai saat menjawab soal psikotes kerja. Namun perlu diingat, dalam mengerjakan contoh soal psikotes kerja tidak ada benar atau salah, tapi hanya cocok atau tidaknya seorang karyawan untuk bekerja dengan kebutuhan perusahaan dan pekerjaan yang dilamar. Sebab fungsi tes psikotes adalah memang untuk mengukur psikis dan karakter seseorang, bukan kemampuan akademisnya. Jadi pastikan untuk memahami soal psikotes dengan baik sebelum mengerjakannya. Nah, yang pertama itu adalah soal psikotes kemampuan verbal. Psikotes kemampuan verbal bertujuan mengetahui kemampuan dalam menghadapi situasi tertentu. Contohnya soal psikotes kerja ini juga bisa melihat seberapa jauh calon pegawai menebak dan memahami sebab akibat dari sebuah permasalahan. Soal psikotes kemampuan verbal ini berupa sinonim dan persamaan kata, kemudian antonim atau lawan kata, analogi dan korelasi makna. Nah, oleh karena itu untuk menjawab psikotes ini itu perlu mengetahui banyak kosakata dan artinya ya. Umumnya psikotes verbal terdiri dari 40 soal campuran ya, berisi antonim, sinonim dan analogi dari
suatu kata. Untuk mengerjakan tes psikotes harus bisa memainkan logika dan berkonsentrasi tinggi agar mengerjakannya dengan baik. Dalam jenis contoh soal psikotes kerja verbal ini bisa dikerjakan dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Dengan demikian bisa mengerjakan lebih banyak soal dengan benar. Kemudian yang kedua itu soal psikotes warteg. Soal psikotes yang ditemukan psikolog Jerman ini berfungsi mengetahui karakter yang ada di dalam diri seseorang, misalnya kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian keuletan seseorang, cara beradaptasi, dan kemauan dalam bekerja. Nah, contoh soal psikotes kerja warteg ini berisi 8 kotak yang memiliki pola yang berbeda. Cara mengerjakannya, calon pegawai harus melanjutkan pola yang sudah ada di setiap kotak dan menulis urutan pengerjaan kotak. Kemudian yang ketiga, soal psikotes logika aritmatika. Pada contoh soal psikotes kerja logika aritmatika ini berupa deretan angka yang harus dipahami polanya. Kemudian calon pegawai itu harus mencari tahu angka selanjutnya dengan benar. Diperlukan konsentrasi yang tinggi untuk mengerjakan soal psikotes ini. Nah, mengapa? Sebab deret angka bisa dipecahkan dengan berbagai cara seperti pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, pecahan angka, dan persentase atau persen. Trik untuk mengerjakan psikotes ini adalah melihat dengan cermat pola angkanya yang bisa berupa pengelompokan loncat, urutan, maupun pengelompokan secara berurutan. Ya, ingat ya, jangan terlalu terfokus pada beberapa angka yang ada di depannya. Dalam mengerjakan contoh soal psikotes kerja logika aritmatika, calon pegawai kalian harus bisa membatasi waktu mengerjakan satu soal. Jangan terlalu fokus pada satu soal agar bisa mengerjakan soal lain yang lebih mudah. Kemudian yang keempat, soal psikotes gambar atau logika deret gambar. Psikotes logika deret gambar ini memiliki konsep seperti tes logika aritmatika, tapi di tes ini penggunaan media gambarnya 2 atau 3 dimensi ya. Cara mengerjakan tes psikotes gambar ini adalah berkonsentrasi agar dapat mengetahui pola gambarnya. Jangan lewatkan detail sekecil apapun seperti penempatan titik atau perputaran warna. Umumnya penguji psikotes ini akan memberikan instruksi pengerjaan soal sebanyak 1 kali. Jadi sebisa mungkin mendengarkan dan memahami instruksi yang diberikan dengan baik. Jenis psikotes gambar ini berguna untuk mengukur kemampuan daya tangkap calon pegawai dalam memahami dan melaksanakan perintah, menganalisa masalah, dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kelima itu soal psikotes Pauli atau koran. Nah, nama psikotes ini lebih populer disebut dengan tes koran karena kertas tesnya lebar seperti kertas koran, itu besar ya. Nah, cara mengerjakannya, contoh soal psikotes kerja ini cukup sederhana karena hanya perlu menjumlahkan deret angka secara runtut dari atas ke bawah. Namun deret angka yang harus dijumlahkan ini sangat banyak sehingga membuat calon pekerja atau kalian itu cukup kelelahan dan menguras konsentrasi. Pasalnya tujuan dari tes ini untuk melihat kecepatan, konsistensi, dan ketelitian seseorang. Oleh karenanya saat mengerjakan contoh soal psikotes kerja itu usahakan jangan sampai salah menjumlahkan dan tetap konsisten pada deret mana angka yang berhasil dijumlahkan di setiap barisnya agar terlihat sama. Cara mengerjakannya, jumlahkan tiap 2 angka ke bawah dan tulis hasil penjumlahan di sebelah kanannya di tengah angka yang dijumlahkan. Angka hasil penjumlahan hanya ditulis angka yang di belakangnya saja. Bila hasilnya 2 digit seperti 18 hanya ditulis 8 ya. Jadi angka hasil penjumlahan hanya ditulis angka yang di belakangnya saja. Bila hasilnya contohnya 2 digit seperti 18 maka yang ditulis itu hanya 8-nya saja. 10-nya satu yang di belakang itu nggak usah. Misalkan 24, berarti 4-nya saja yang ditulis di jumlahan terakhir. Nah, pada tes koran ini nanti si penguji itu akan menyuruh kita untuk berhenti. Maka ketika dia menyuruh berhenti itu kita berikan garis bawah pada jumlah yang terakhir kita jumlahkan. Kemudian kita lanjut lagi untuk menjumlahkan yang selanjutnya. Nah, kemudian yang keenam itu ada yang namanya soal psikotes gambar.
pada psikotes gambar ini penguji akan meminta untuk gambar pohon atau gambar orang ya di kertas kosong. Psikotes gambar ini tidak perlu bagus atau indah karena yang dinilai itu bukan hal itu. Namun dalam gambar pohon ini itu tidak diperkenankan menggambarkan pohon kelapa dan tumbuhan yang berukuran kecil. Gambar pohon yang dibuat itu harus pohon yang memiliki ranting. Tapi gambar orang itu dengan proporsional, yaitu memiliki anggota tubuh yang lengkap dan komposisi seperti wajah dan sebagainya. Jadi tidak harus sempurna ya kita menggambar orang itu, tetapi sebisa kita saja. Nah, psikotes ini itu tujuannya apa? Psikotes ini bertujuan mengetahui seberapa besar rasa percaya diri seseorang, stabilitas dan tanggung jawab dalam bekerja. Cara mengerjakan tes ini itu gambar sesuatu yang sesuai dengan kepribadian. Misalnya jika kamu seorang perempuan, maka gambar orang psikotes manusia perempuan. Kemudian yang ketujuh itu adalah soal psikotes personal. Nah, apa itu tes personal? Tes personal di sini merupakan tes psikotes yang paling mudah dikerjakan. Tujuan dari tes psikotes ini itu untuk mengetahui bagaimana kepribadian dan karakter seseorang secara detail. Hal yang dinilai dari tes psikotes ini adalah konsistensi calon pegawai dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan. Usahakan jawab semua pertanyaan soal ini ya, meskipun tidak sesuai dengan kepribadian kita. Nah, dalam soal psikotes ini itu akan ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang yang akan mendeteksi apakah calon pegawai itu menjawab soal dengan jujur dan konsisten atau tidak. Selain itu, tes psikotes ini itu akan mencocokkan kepribadian calon pegawai dengan pekerjaan yang dilamar. Baik, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan memberi gambaran kepada kalian ketika kalian sedang menjalani tes seleksi dosen. Untuk bagian selanjutnya, silahkan kalian tonton di video saya selanjutnya ya. Yang selanjutnya saya akan membahas micro teaching dan wawancara. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan saya minta maaf apabila dari kata-kata saya banyak yang berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bagian selanjutnya ya.